Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu Rusdi Syagian, CGP Angkatan 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di sini kami akan membahas mengenai kasus, yaitu saya memilih kasus dari Ibu Tati. Nah, di mana kasusnya adalah Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tanpa tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi mengapa dan bagaimana? Nah, Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Mohon maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Saya ingin meminta tanggapan Bu Nadia tentang kasus dari Bu Tati. Bagaimana Bu? Ibu sudah membaca kasusnya tadi kan? Iya, saya sudah membaca kasus Bu Tati dan saya bersedia Pak memberi tanggapan saya tentang kasus Bu Tati. Terima kasih Bu. Jadi begini Bu Nadia, tentang kasus Bu Tati ini, nah apabila kita sebagai rekan sejawatnya, apa yang akan Ibu lakukan jika mengetahui tentang kasus Bu Tati tersebut? Nah, yang pertama saya lakukan itu akan bertanya sama murid perempuan itu yang menangis di luar, ya kan, mengapa dia sampai dihukum di luar gitu Pak. Jika misalnya dia melakukan hal buruk, ya kan, yang memang pantas banget kok dia dihukum di luar, ya kan, misalnya dia mencuri barang temannya, itu kan udah berat ya masalahnya ya. Lalu bertengkar dengan temannya sampai bikin temannya terluka, itu kan kekerasan ya kan Pak ya. Nah, maka saya akan menasihati anak perempuan tersebut Pak tentang perbuatannya dan menyetujui cara Bu Tati. Kalau Bu Tati menghukumnya berarti memang berat lah itu kan. Tapi kalau misalnya yang dilakukan anak tersebut hanya keluar kelas, ya kan, melempar temannya dengan kertas atau makan bonbon dilengketkan ke meja gitu kan. Nah, Termasuk Bu Nadia? iya, saya akan berpikir untuk menginterupsi anak tersebut Pak, karena menghukum seorang anak seperti itu kan sampai di luar gitu kan. Kalau misalnya perbuatannya termasuk ringan ya terlalu berlebihan lah ya kan Pak. Nah, benar Bu, jika ada guru lain di kelas sebelahnya Bu Tati, apakah Ibu bersedia menginterupsi kegiatan Bu Tati tersebut? Jika Bu Nadia diberikan wewenang oleh kepala sekolah, kira-kira Bu Nadia akan menginterupsi hal tersebut atau bagaimana? Nah, menurut saya bisa, karena tangisan anak tersebut kan mengganggu aktivitas belajar di dalam kelas ya kan Pak. Teman-temannya tertarik dengan suara tangisannya, jadi mereka bertanya kenapa itu. Nah, jadi mereka bisa berbondong-bondong ya kan ke jendela untuk mengintip ada apa ya itu. Jadi proses belajarnya itu nggak efektif jadinya, bukannya mendengarkan guru malah mendengarkan anak tersebut yang dihukum itu. Nah, jika memang kesalahan anak tersebut berat ya kan,
ya seperti membuli, mencuri, bertengkar, ya kan, saya akan meminta Ibu Tati agar memasukkannya ke ruang BK. Ya, namun jika kesalahan tersebut ringan, contohnya dia tidak membawa buku pelajaran, itu kan termasuk yang ringan kan, karena lupa misalnya ya kan Pak, misalnya melempar temannya dengan kertas, mungkin karena memang jahil ya anak-anak ya kan Pak ya, wajar. Nah, saya akan menghukumnya dengan ringan, misalnya menasihatinya gitu, atau konsultasi lah sama anak itu, kenapa sih kamu melakukan itu nak? Baik Bu, dalam kondisi ini berarti Bu Nadia akan melakukan hal yang sekiranya menginterupsi di kelasnya tersebut ya Bu Nadia? Ya, saya bisa menginterupsi Ibu Tati ya kan, dengan alasan anak tersebut mengganggu proses pembelajaran Pak. Cara selanjutnya saya akan meminta Ibu Tati untuk membawa anak tersebut ke ruang BK ya kan, kalau di ruang BK kan cuma ada konsultasi kan, anak-anak bermasalah gitu kan Pak ya. Jika kesalahannya berat atau memasukkannya lagi ke dalam kelas gitu, memberi hukuman sepantasnya lah ya kan, jangan sampai keluar di luar kelas. Baik, terima kasih Bu atas tanggapannya terhadap kasus Bu Tati ini, dan terima kasih sekali loh Bu, karena saya sering dibantu dan mengerjakan tugas dari calon guru penggerak ini ya Bu. Semoga kita dipermudahkan dalam segala hal ya Bu. Iya, sama-sama ya Pak ya, semoga Bapak sukses selalu. Nah, di sini jelas pendapat saya dengan pendapat Bu Nadia sedikit berbeda. Menurut saya langkah pertama yang harus dilakukan untuk menangani kasus Bu Tati ini adalah mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Nah, ada dua alasan mengapa langkah ini adalah langkah yang sangat penting dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Alasan yang pertama, mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan. Alih-alih mengambil keputusan tanpa menilainya lebih seksama, dan ini bisa menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Untuk mengenali hal itu bukan hal yang mudah. Jadi kita harus benar-benar jeli. Kita harus menerapkan hal-hal yang terlalu berlebihan. Kita harus menerapkan langkah-langkah ini karena kita selalu mendewakan aspek moral, dan kita selalu mempermasalahkan hal yang paling kecil atau permisif. Maka kita akan menjadi seorang yang apatis. Jadi untuk itu kita harus mengenali dulu aspek-aspek permasalahan etika. Nah, saya juga harus mengenali siapa saja yang terlibat dalam situasi itu. Juga harus mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah tersebut. Kemudian saya juga akan melakukan pengujian benar atau salah, semacam uji legal, uji regulasi, uji inquiry, uji publikasi, dan uji panutan. Dan hal-hal tersebut baru kita lakukan, hal-hal yang bisa kita mengarah kepada pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, demikianlah hasil wawancara saya terkait kasus 1, yaitu kasus Ibu Tati. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.